Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Novianti Sari. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Perbankan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk membahas sebuah artikel yang berjudul Unveiling the Causal Relationship Among Banking Competition, Stock and Insurance Market Development and Economic Growth in Europe. Nah, penelitian ini diteliti oleh Rudra P. Pradana, Mark Arvin, Mahendiran Naik, dan Sarah E. Bennett. Nah, pada pertemuan kali ini, beberapa topik yang akan kita bahas dalam penelitian atau artikel ini diantaranya adalah yang pertama kita akan membahas abstraknya bagaimana, yang kedua latar belakang dari jurnal ini, yang ketiga kajian literaturnya, yang keempat metodologi dan hasil yang dari artikel ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kita masuk dulu bagaimana gambaran dari artikel ini. Nah, reformasi besar telah terjadi dalam sistem keuangan di Eropa selama 2 dekade terakhir. Reformasi tersebut diawali untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam artikel ini, keterkaitan antara reformasi yang dilakukan di sektor keuangan, di antaranya yaitu yang termasuk sektor keuangan, sektor perbankan, pasar saham, dan industri asuransi, serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Nah, dalam studi ini menguji apakah ada hubungan kausal antara persaingan perbankan, perkembangan pasar saham, perkembangan pasar asuransi, serta terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa menggunakan data panel yang mencakup negara Eropa selama periode 1996 hingga 2016. Nah, di sini gambaran hasil penelitiannya, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel terkointegrasi. Nah, temuannya mengungkapkan bahwa adanya jaringan hubungan kausal antara variabel termasuk kausal dua arah jangka pendek antara pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi. Dalam jangka panjang, terdapat bukti kuat bagaimana hubungan kausalitas dari persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan perkembangan pasar saham, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, hasilnya juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana jenis reformasi sektor keuangan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Eropa. Pendahuluannya, di mana selama 2 dekade terakhir, reformasi regulasi besar di sektor keuangan dilakukan oleh pemerintah di Eropa untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. Nah, di mana reformasi ini akan mempengaruhi beberapa faktor, didukung oleh beberapa faktor atau sektor keuangan yang mencakup sub-sektor yang meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasannya literatur pembangunan memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang hubungan antara pembangunan keuangan dan kinerja ekonomi. Ini menurut Valikova dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, kita lihat bahwasannya pandangan terhadap hubungan pembangunan keuangan ini, pertama ada literatur menurut di mana pasar keuangan ditemukan sebagai penentu instrumental dalam proses pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bahwasanya pada pendapat pertama adanya hubungan antara instrumental keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya di mana wirausahawan membutuhkan sumber keuangan untuk melakukan inovasi mereka. Sehingga dengan inovasi itu maka akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat. Nah, pandangan kedua, peningkatan kompleksitas pasar keuangan modern dapat memicu krisis keuangan yang berpotensi mengurangi jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara.
Nah, di sini pada jangka panjang terdapat potensi-potensi buruk atau terjadinya krisis keuangan ketika pasar keuangan modern dikembangkan. Ini ada menurut dua para ahli, ini menurut Alibert dan Kindleberger pada tahun 2015. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kemungkinan terjadi hubungan kausalitas antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan kausalitas antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga akan melihat bagaimana hubungan kausalitas antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan hubungan kausalitas yang terjadi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama hubungan kausalitas antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama hipotesis yang memimpin penawaran atau SLH yang menunjukkan bahwa di persaingan perbankan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Di sini adanya hubungan kausalitas dari persaingan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menurut Asante dan Agiopong pada tahun 2011. Nah, pandangan kedua atau kemungkinan kedua yang akan terjadi di mana hipotesis mengikuti permintaan yang menyatakan bahwa adanya hubungan kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi persaingan perbankan. Nah, kemungkinan yang ketiga, adanya hipotesis umpan balik yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan persaingan perbankan dapat saling melengkapi dan memperkuat. Nah, di sini mereka saling persaingan perbankan ini saling ada hubungan timbal baliknya, yaitu saling memperkuat. Nah, hipotesis yang keempat di mana menunjukkan bahwa persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi tidak saling berhubungan. Nah, ini beberapa kemungkinan yang akan terjadi antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama menurut Al-Hasan dan Fiador tahun 2014, di mana yang memimpin adalah penawaran, di mana yang menunjukkan bahwa perkembangan suatu sektor asuransi merupakan prasyarat yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang kedua, di mana di sini dikatakan bahwa kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan sektor asuransi terjadi. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi lebih dominan dibandingkan perkembangan sektor asuransi. Nah, yang ketiga, di sini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor perasuransian dapat saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, mungkin untuk kemungkinan yang akan terjadi mungkin hampir sama dengan kemungkinan yang terjadi pada persaingan perbankan. Begitu juga sebaliknya, adanya kemungkinan terhadap hubungan perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, data yang digunakan di sini ada data dari 32 negara Eropa untuk tahun 1996 hingga 2016. Nah, analisis yang digunakan adalah analisis multivariat menggunakan 4 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi per kapita, di mana yaitu persentase perubahan produk domestik bruto per kapita real. Yang kedua, persaingan perbankan atau BAC. Yang ketiga, perkembangan pasar asuransi atau IMD. Dan yang keempat, pengembangan pasar saham atau SMD. Nah, selanjutnya kita lihat metodologi dan hasil. Berdasarkan hipotesis di atas, penulis melakukan uji kausalitas Granger-Panel menggunakan model koreksi dilanjutkan dengan ECM yang diberikan
di bawah untuk memastikan sifat dinamika jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Nah, dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi per kapita, persaingan perbankan, pengembangan asuransi, dan pengembangan pasar saham. Nah, itu adalah yang pertama, hubungan jangka pendek antara keempat variabel tadi. Nah, di sini studi menemukan bukti adanya hubungan kausalitas antara variabel perkembangan pasar saham, pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, dan pertumbuhan pasar saham. Nah, selanjutnya hasilnya juga menunjukkan bahwa adanya kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi untuk persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi untuk pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar saham, serta pengembangan pasar asuransi hingga pengembangan pasar saham. Nah, penulis juga menemukan bukti hubungan kausalitas dua arah antara variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan pasar saham dan persaingan perbankan, lalu persaingan perbankan dan pengembangan pasar asuransi, pengembangan pasar saham, dan pengembangan pasar asuransi. Nah, mungkin itulah hasil dari 4 variabel tadi, persaingan perbankan, pengembangan pasar saham, hingga perkembangan pasar asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang ada di Eropa. Nah, selanjutnya adanya temuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, temuan jangka panjang sangat seragam di semua kasus dan spesifikasi, sementara hasil jangka pendek mengungkapkan hubungan yang kompleks antara variabel. Alasan yang mungkin adalah bahwa untuk jangka panjang, pasar keuangan lebih stabil dan karenanya ada peluang lebih besar untuk menemukan hasil yang stabil dan seragam. Nah, di sisi pasar keuangan dapat berubah-ubah dalam jangka pendek sehingga sangat bervariasi dalam berbagai subsektor pasar keuangan seperti perbankan, saham, dan pasar asuransi ini berubah-ubah setiap saat sehingga untuk menemukan hubungan jangka panjang dan pendeknya itu harus berbagai literatur serta kajian lebih dalam lagi. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini bahwa penelitian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan tingkat pasar saham cenderung berfokus pada korelasi antar variabel-variabel tersebut. Temuan terpentingnya adalah dalam penelitian ini, sebagian besar hasil jangka panjang terlihat seragam di kedua sampel. Ada juga beberapa hubungan kausal jangka pendek termasuk persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan adanya perkembangan pasar asuransi dan perkembangan pasar saham. Untuk temuan jangka pendeknya, bahwa ada hubungan kausalitas dua arah, di mana perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi antara perkembangan pasar asuransi dan perkembangan pasar saham, dan searah dari pengembangan pasar saham hingga pengembangan pasar asuransi. Nah, peneliti juga mengamati kemungkinan hubungan sebab akibat antar variabel ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.